Latar belakang surat 2 Petrus. Ketika memberikan salam, Simon Petrus memperkenalkan dirinya sebagai penulis surat ini, kemudian dalam 2 Petrus 3 ayat 1, dia mengatakan bahwa surat ini merupakan suratnya yang kedua yang menunjukkan bahwa dia sedang menulis kepada orang percaya yang sama di Asia Kecil yang telah menerima suratnya yang pertama. Karena Petrus, seperti halnya Paulus, dihukum mati oleh keputusan yang dibuat oleh Kaisar Nero yang jahat, adalah sangat mungkin bahwa Petrus menulis surat ini di antara tahun 66 sampai 68 Masehi, tidak lama sebelum ia mati martir di Roma. Beberapa sarjana zaman dahulu dan sekarang, yang mengabaikan beberapa persamaan mencolok dari 1 Petrus dan 2 Petrus dan sebaliknya menekankan perbedaan di antara kedua surat itu, telah beranggapan bahwa Petrus bukanlah penulis surat ini. Akan tetapi, perbedaan isi surat, kosakata, penekanan, dan gaya penulisan dari kedua surat ini dapat diterangkan dengan memadai oleh berbedanya situasi Petrus dan penerima suratnya ketika menerima kedua surat itu. Situasi semula para penerima surat telah berubah dari penganiayaan serius yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya menjadi serangan serius dari dalam oleh para guru palsu yang mengancam landasan kebenaran gereja. Situasi yang dihadapi Petrus juga sudah berbeda. Jikalau sebelumnya dia mempunyai seorang penulis yang ahli seperti Silas ketika menulis suratnya yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 12, kelihatannya Silas tidak ada ketika Petrus menulis surat yang kedua itu. Petrus mungkin memakai bahasa Yunani ala Galilea yang kasar atau mengandalkan juru tulis yang tidak sepandai Silas. Petrus menulis surat ini tujuannya yaitu, pertama, menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus, dan untuk membeberkan dan menolak tindakan yang berakal busuk dari para nabi dan guru palsu di kalangan gereja di Asia Kecil yang sedang meruntuhkan kebenaran rasuli. Kedua, untuk waspada supaya mereka tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, 2 Petrus 3 ayat 17, dan ketiga, untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Surat yang singkat ini sungguh-sungguh mendorong orang percaya agar mempertahankan kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan yang benar akan Kristus. Pasal pertama menekankan pentingnya pertumbuhan Kristen. Setelah mulai dengan iman, orang percaya harus dengan tekun mengejar keunggulan moral, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang, yang akan menghasilkan iman dewasa dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Pasal berikut dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka tentang para nabi dan guru palsu yang muncul di kalangan gereja. Petrus mengecam guru-guru palsu itu sebagai orang yang tidak mengenal hukum yang menuruti keinginan jahat dari hawa nafsu, yang serakah, congkak dan keras kepala, dan menghina pemerintahan Tuhan. Petrus berusaha untuk melindungi orang percaya sejati terhadap pengajaran sesat yang membinasakan itu dengan menyingkapkan maksud dan kelakuan mereka yang jahat. Dalam pasal 3, Petrus membuktikan salahnya keraguan-raguan guru-guru ini terhadap kedatangan Tuhan. Sebagaimana angkatan Nuh dengan keliru mencemoohkan pikiran tentang hukuman banjir besar dari Tuhan, para pencemooh ini juga buta rohani tentang janji-janji kedatangan Kristus. Tetapi dengan tindakan menentukan yang sama dengan hukuman air bah tersebut, Kristus akan kembali dan menghanguskan bumi ini dengan api lalu menciptakan tatanan baru yang benar. Mengingat semuanya ini, orang percaya harus hidup kudus dan saleh pada zaman ini. Ciri-ciri khas yang menandai surat ini, pertama, surat ini berisi pernyataan yang paling kuat dalam Alkitab mengenai pengilhaman, keterandalan, dan kekuasaan kitab suci. Kedua, pasal 2 dan surat Yudas sangat mirip dalam pengecaman guru palsu. Mungkin Yudas, yang kemudian menghadapi persoalan yang sama dengan guru-guru palsu, menggunakan bagian-bagian dari ajaran Petrus yang diilhami untuk mengatakan hal yang sama. Ketiga, pasal 3 merupakan salah satu pasal PB yang agung tentang kedatangan Kristus yang kedua. Keempat, Petrus secara tidak langsung menunjuk kepada tulisan Paulus sebagai firman Tuhan dengan menyebutkannya dalam hubungan dengan tulisan-tulisan yang lain, 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18.